وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله المطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd, hadiratul muhtaramin, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia yang tiada terhingga, ya. Kebaikan Allah itu tidak terbatas. Kalau kebaikan manusia itu terbatas, kebaikan Allah itu tidak terbatas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sungguh luas kedermawanan Allah, ya. Ya Allah punya kebaikan diberikan kepada yang taat dan yang kepada orang yang bermaksiat. Ya, bahkan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita menutup pintu, ya, menutup jendela, Allah masih mengirimkan udara masuk dari sela-sela pintu, dari sela-sela jendela agar kita bisa bernapas. Ini kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya. Bahkan kita mengatakan doa saya kok tidak dikabulkan. Kita lupa kita ini sehat. Kita kan pasti minta dikasih kesehatan. Kita sehat ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita diberikan kesehatan itu berarti doa kita dikabulkan, ya. Oh iya, saya biar tidak lupa, hari Jumat, hari Rabu nanti semua, ya, di sini hadir ke rumah di Riverside Channel, ya, tanpa terkecuali, tidak ada alasan, khususnya Pak Torik. Kalau Pak Torik, ada Pak Torik pasti ada solusi. Yaitu karena penutupan juga, ya, udah di Purwosari, penutupannya di rumah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita hafal. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ini ayat tentang betapa Nabi Muhammad SAW berbelas kasih kepada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh terasa berat penderitaan yang kita pikul bagi Nabi Muhammad SAW. Harisun 'alaikum. Nabi itu sangat menginginkan kita ini semua selamat di dunia dan di akhirat. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW ketika di Sirat, beliau bersabda kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, palingkan wajahmu agar umatku tidak ketakutan melihat engkau ketika mereka melintasi Sirat. Kalau kita melintasi Sirat melihat wajahnya malaikat Malik, bisa gemetar, ya.
Nabi Muhammad SAW menyuruh malaikat Malik memalingkan wajah. Kalau ada satu umatnya, ya, ketika berjalan melintasi sirat, Rasulullah SAW berdiri di atas sirat dan mengambil tangan kita yang terpleset. Kenapa ada riwayat ini? Karena kita pasti banyak yang terpleset. Sudah tahu Nabi Muhammad SAW, Allah sudah tahu, sehingga riwayat ini ya. Nabi Muhammad SAW kalau ada satu ya, daripada hamba umatnya yang terpeleset, yang hampir jatuh, ditarik tangannya oleh Nabi, kemudian Nabi berseru kepada Allah, wahai Allah, tolong selamatkan umatku. Lalu Allah menyeru dengan firman-Nya, hari ini siapapun yang memuliakan, yang taat kepadaku, akan kami muliakan. Nah, dan siapa yang berbuat kesalahan, mereka akan menanggung kesalahannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru lagi kepada Allah, berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya aku tidak akan meminta sesuatu apapun untuk diriku, tapi tolong selamatkan umatku. Lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para nabi melihat itu, berbisik-bisik para nabi mengatakan bahwasanya demi kebesaran Allah, lihatlah Muhammad betapa berat hatinya untuk umatnya. Berat Rasulullah SAW. Kemudian karena doa permintaan Nabi belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW itu sujud lama di hadapan Arsy. Ini hadis riwayat sahih dalam Bukhari juga ada. Lama Nabi Muhammad sujud, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ya, mintalah, apapun yang engkau minta pasti akan kami beri, dan berilah syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki, kami akan memberikannya. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari sujudnya, beliau berdoa, ya Rabb umatku, ya Rabb umatku. Ini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ada hubungannya ayat ini, ya. Ini ayat dengan riwayat ini tidak bertentangan. Ya. Kalau ada riwayat dia bertentangan dengan ayat, jangan diambil riwayat. Ada ini hadis yang akan kita baca tidak bertentangan juga dengan ayat ini. Ya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi alladhi bala fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang Arabi, ya, Arabi ini orang gunung, ya, orang Arab pegunungan yang kadang-kadang tidak tahu adab, tidak tahu tata krama, ya. Ini riwayat seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid Madinah, Nabawi. Ya, ini masih tentang masjid kan? Kemarin masih ingat kan? Masjid. Alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Kemudian Nabi bersabda, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal baul, tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan untuk dikencingi. Walal qadar, dan dikotori. Waktu Badui ini mengencingi masjid, para sahabat mau bangun dan mau memukul Badui, bahkan ada yang mau membunuh.
ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini lihat kecerdasannya Rasulullah SAW. Apa kecerdasannya Nabi? Ya, yang pertama Nabi ya, bil mu'minina raufur rahim, lembut, penuh kasih sayang. Ya, tidak langsung melihat kemungkaran, tidak langsung. Tapi Nabi berlemah lembut karena ini Arab Badui tidak tahu hukum, tidak tahu adab, ya, tidak tahu etika. Dan kalau Nabi biarkan, ya, dia lagi kencing, datang sahabat mau mukul, pasti dia akan lari dan kencingnya kemana-mana, sehingga najisnya tambah banyak. Kalau dibiarkan najis di satu tempat, tinggal disiram, selesai. Ya, ini kebijaksanaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga kalau melihat sesuatu yang kita anggap mungkar, jangan langsung kita vonis, ya. Ada orang bajunya jelek, kayak orang nggak masuk masjid lagi sholat diusir, nggak boleh. Tapi Nabi memberikan ilmu kepada kita bahwa masjid itu tidak boleh dikencingi dan dikotori. Walau tahiran, kotor, ya, walaupun suci. Tapi kalau kotor tidak boleh masjid. Ya, contohnya kalau kita ingusan, itu harus di surban atau di mana, ya, tidak boleh di masjid, ya kan? Atau meludah, ya, meludah tidak boleh di masjid. Innama hiya, sesungguhnya masjid, li dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an. Dan sesungguhnya masjid itu untuk tempat kita berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi au kama qala ini pertama yang menyebutkan au kama qala itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Jadi kalau kita baca hadis Nabi mungkin ada sedikit terselip teksnya, kita keliru, kita ucapkan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pasal yang berikutnya, faslun wa yanbaghi lil jalisi fil masjid an yanbi al-i'tikafa, dan seyogianya dan seharusnya, ya, orang-orang yang duduk di masjid kayak kita ini, ya, dia berniat i'tikaf di dalam masjid. Saya pernah ngasih tahu ini dulu, ya, di musola mungkin kita niatkan i'tikaf di masjid supaya kita dapat fadilah atau pahalanya kita beriktikaf di masjid. Ya, pahalanya besar i'tikaf di masjid. Fa innahu yasihhu indana walau lam yanquth illa lahdatan. Karena niat i'tikaf di masjid itu dibenarkan atau disahihkan, ya. Dibenarkan, ya. Indana, di dalam pendapat kami, walau lam yanquth, walaupun yanquth itu bergerak, diam sebentar. Tidak lahdatan sebentar. Tidak menetap, ya, bergerak, ya. Walaupun dia bergerak, walaupun dia berdiam diri walaupun sebentar. Jadi ada orang mau duduk di masjid walaupun sebentar, ya, dia niatkan untuk i'tikaf. Ya, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi, atau nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya.
Apa itu yamkus itu apa? Bergerak. Dia mau bergerak. Sejenak gitu, sejenak. Tidak lakotan yang sejenak. Kalau yamkus itu diam. Diam. Tidak ada. Ya walau lam yamkus illa lahdatan. Ya bal ada, tetapi di sini qala ba'du ashabina, berkata sebagian daripada ashab kita, yasihhu i'tikafu man dakhala al-masjida marran wa lam yamkuth. Walaupun ada pendapat sebagian ashab Syafi'i mengatakan dibenarkan dia niat i'tikaf bagi orang yang masuk ke dalam masjid walaupun dia hanya melintasi, hanya lewat, ya, hanya lewat saja, dia berniat. Nah itu i'tikaf bisa, boleh. Ini menurut pendapat sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Ya. Walam yamkuth, walaupun dia tidak berdiam. Ya. Dan fayanbaghi lil mar aidan an yanwi al-i'tikafa liyuhassila fadilatahu 'inda hadzal qa'im. Ya, supaya orang yang melewati masjid tadi, contohnya kayak orang tadi masuk masang audio kan enggak diam, yang nyetel enggak netep kan, dia cuma lewat, dia bisa niat i'tikaf. Ya, supaya dia dapat fadilah daripada pendapat kaul ba'du ashabi. Sebagian ini remeh, tapi kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan, hal-hal seperti ini harus diumumkan. Harus diumumkan dan diberitahu kepada anak kita, ya, kepada orang yang belum paham, itu harus dikasih tahu. Terlihat remeh, ya. Kita kayak sudah punya banyak pahala aja, kan? Padahal kita ini kurang, ya, kurang pahalanya, ya kan? Jadi supaya orang yang melewati masjid itu, yang lewat sebentar itu, dia mendapat fadilah, ya, daripada mengambil pendapat ini. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, wal afdalu ayyaqifa lahdatan thumma yamur. Yang afdal itu dia berhenti sebentar, kemudian dia pergi lagi. Jadi duduk sebentar itu lebih afdal. Sebentar, seberapa banyak? Ala qadri tuma'ninah. Sebentarnya ini yang dimaksud di sini seperti kita tuma'ninah. Seberapa panjang tuma'ninah? Sepanjang kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi. Itu, ya. Sebentar berapa lama? Menurut ulama sebentarnya itu sama seperti kita sedang tumanina. Tumanina apa? Tumanina ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ya, saya dipahami. Wa yanbaghi lil jalisi fihi ay ya'muru bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Dan seyogianya atau seharusnya orang-orang yang duduk di majelis di mana, di masjid, ya, dia memerintahkan sesuatu yang baik kalau dia melihat, ya, memerintahkan sesuatu yang baik. Wa yanha, dan melarang, ya, kalau dia melihat sesuatu yang kurang baik daripada kemungkaran. Contohnya, ya, kita lagi duduk nih, terus ada orang sholat, ya, ada orang sholat, waktu sujud kakinya dia tidak apa itu? Nempel.
Merancap. manjat sempurna, ya, diangkat satu gitu. Itu setelah dia sholat kita harus kasih tahu. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Di masjid ya, banyak kan? Atau ada orang yang tidur dia menghadap ke sana, kakinya diselonjorin menghadap kiblat. Itu secara adab kurang bagus. Itu harus dikasih tahu. Ya seperti itu contohnya. Ya, kita amar ma'ruf di masjid seperti itu. Ya, adapun yang tidak pas dengan adab kita kasih tahu. Ya, di Fathul Mu'in itu bahkan wajib. Kalau ada orang sholat kita lihat dia tidak memenuhi rukun, setelah itu kita wajib memberitahu. Ya. Wa hadza wa in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairi al-masjid. Ya, wa in kana, walaupun di luar masjid. Di luar masjid dia melihat ada kemungkaran yang dia harus tahu, tapi dengan bil ma'ruf, dengan baik, memberitahunya dengan baik. Tetapi illa annahu yata'akkadu al-qawlu bihi fil masjid siyanatan lahu wa idhaman wa ijlalan wa ihtiraman. Kalau dia meyakini perkataan yang amar ma'ruf di masjid itu lebih kuat, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kehormatan masjid, kemuliaan masjid, ya, keagungan masjid. Jadi kalau dia memberitahu seseorang di masjid tidak boleh teriak-teriak di masjid, itu dia tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kehormatan masjid, kemuliaan masjid, dan keagungan masjid. Kan sudah kemarin, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, ya masjid syiar-syiarnya Allah, itu bagian daripada ketakwaan hati. Ya. Qala ba'du ashabina, sebagian daripada ashab kita berkata, man dakhala al-masjida falam yatamakkan min salatin tahiyatul masjid imma li hadatsin wa imma li syughlin aw nahwihi yustahabbu an yaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad qala bihi ba'd as-salaf wa hadha la ba'sa bihi. Jadi ini maksudnya adalah kalau seseorang masuk ke dalam masjid, ya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Idza dakhaltum al-masajid wa shalla raka'atain khafifatain." Maksudnya sebelum duduk. Ya, sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kalau sudah duduk bukan tahiyatul masjid. Jadi kalau ada orang yang tidak sempat dia sholat tahiyatul masjid karena dia tidak ada hadas atau dia sibuk, ya, bisa banyak macamnya. Mau sholat hadas, tentu, ya, dia disunahkan untuk mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sama pahalanya dengan dia sholat tahiyatul masjid. Ya, sedikit lagi ya, belum jam 10. Babu inkarihi wa du'aihi ala man yanshudu dhalatan fil masjid aw yabi'u fihi. Ini bab
menerangkan tentang apa itu? Kita mengingkari, pengingkaran ya, atau penyangkalan dan doa ya, ya, wada'ai ya, atas orang yang mencari barang yang hilang ya, di masjid dan dia melakukan transaksi jual beli. Ini hadisnya sahih ya. Diriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la radda Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadha. Ya. Apabila kita mendengar seseorang mencari barang yang hilang di masjid, hendaknya kita berdoa ya, atau berkata, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Ya, karena masjid bukan tempatnya untuk itu, bukan tempatnya untuk nyari barang yang hilang. Ya. Dan masjid dibangun untuk kita beribadah kepada Allah. Ini artinya kita ngomongin dunia itu tidak boleh di masjid. Ya. Kita transaksi ngomong, mobil itu mau jual berapa? Tidak boleh. Makruh. Ya. Ya apa pedusnya sih toh? Kambing. Kalau kambing patorik tidak apa-apa. Mau potong gitu apa-apa. Karena tidak ada transaksi. Ya. Karena masjid-masjid itu tidak dibangun untuk ini, katanya, untuk mencari barang yang hilang. Ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan boleh kita memajang atau menginformasikan barang yang hilang itu kita tempel ya, di masjid boleh. Dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim aidan an Buraidah anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ilayya al-jamal al-ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyat al-masajidu lima buniyat lahu. Jadi ada seseorang yang mencari ontanya yang hilang. Ontanya yang hilang. Dia bilang, barang siapa yang bisa mengembalikan ontaku yang merah. Onta yang merah itu kendaraan yang paling mahal, ya. Kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang itu mungkin ya, itu mobil-mobil mahal. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau tidak akan menemukannya, ya. Karena masjid dibangun untuk beribadah, ya. Untuk beribadah. Dan di sini juga dari kitab At-Tirmidzi di akhir kitab al-buyu', yang di akhir kitab buyu' jual beli. Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahu Allahu tijaratak. Kalau kalian melihat ada orang melakukan transaksi jual beli, ya, transaksi jual beli ya, kata Nabi, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan atas perdagangan. Wah. Ya karena memang masjid bukan tempat untuk itu, ya. Masjid bukan tempat untuk itu. Jadi untuk akad, ya, yang boleh di masjid itu cuma akad nikah,
ya. Karena itu disunahkan. Yang akad selain akad nikah tidak boleh. Ya, akad tijarah, akad jual beli tidak boleh. Makruh. Bahkan dikatakan kalau bisa sampai haram kalau kita beber jadiin toko masjid. Taruh apa? Bukan dibangun kayak toko, bukan. Kita naruh barang dagangan di depan situ saja haram. Pernah ada lihat? Di masjid. Di halaman? Di masjid. Teras. Pernah lihat? Ada? Ada. Hah? Pernah? Kemarin Di mana? ini dan Di YouTube ah. orang Kasih pengen aneh kan Dah. orang dodolan ngerti masjid Oh di teras. di teras masjid Teras? Serambi. Tidak boleh. ya dek ngene iki lho Tidak boleh. Masjid. Itu kan wakaf. sing Masuk wakaf. lho lali Hah? enggak Masih wakaf. lali pisan Masuk wakaf masjid. Tidak boleh. Itu haram. Tapi kalau kita transaksi sini gini ngomong itu makruh. Ya. Sama ini masih. Fa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan faqulu la raddallahu 'alaika. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Jadi ini kalau Nabi juga mengatakan kalau kalian melihat ada orang nyari barang yang hilang di masjid, maka katakanlah semoga kamu tidak ketemu. Jadi ini mungkin bisa dipahami kalau masjid itu memang ya, sakral, harus sakral masjid, tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ya masjid juga banyak yang yang dikunci itu kurang bagus. Apalagi masjid-masjid yang di pinggir jalan itu kurang bagus kalau dikunci. Ya. Karena orang yang infak di situ orang yang lalu lalang. Ketika orang yang lalu lalang mau mempergunakan masjid dikunci mana bisa. Bahkan ada yang naruh kotak amal